Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atri Ramliza dengan NIM CL0301 yang akan mempresentasikan tulis saya yang berjudul Penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Penyusutan atau depresiasi alokasi sistematis biaya perolehan aset tetap berwujud selama umur manfaat aset bertujuan mencerminkan penurunan nilai ekonomis aset tetap dalam laporan keuangan dan menghitung pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Amortisasi adalah proses alokasi biaya atas aset tidak berwujud selama umur manfaatnya, mencerminkan penurunan nilai aset tidak berwujud seiring waktu dan diatur sebagai pengurang penghasilan karena pajak atas biaya perolehan aset tak berwujud. Penyusutan berlaku untuk aset tetap berwujud seperti mesin dan bangunan, sedangkan amortisasi berlaku untuk aset tidak berwujud seperti hak paten dan merek dagang. Dalam perpajakan, keduanya diatur dalam Undang-Undang PPh. Ketentuan perpajakan di Indonesia. Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penyusutan aset berwujud yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan. Penyusutan dilakukan sejak bulan aset mulai digunakan. 2. Pasal 11A UU PPh mengatur tentang amortisasi aset atas aset tak berwujud dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang 3. PMK nomor 96 PMK nomor 03 tahun 2009 mengatur rincian lebih lanjut soal klasifikasi dan tarif penyusutan dan amortisasi. Ketentuan perpajakan di Indonesia mengatur penyusutan dan amortisasi dalam pasal 11 dan 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Aset tetap berwujud yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan dikenakan penyusutan sejak bulan aset mulai digunakan. Amortisasi berlaku untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Metode penyusutan yang diakui dalam akuntansi pajak. Yang pertama, garis lurus. Beban penyusutan tetap setiap tahun digunakan untuk kelompok aset dengan masa manfaat tetap dan penyusutan yang konsisten. Yang kedua, saldo menurun. Beban penyusutan menurun dari tahun ke tahun. Dihitung dari nilai buku cocok untuk aset yang cepat usang atau menurun fungsinya di awal masa pakai. Dalam akuntansi pajak, metode penyusutan yang diakui terbatas pada metode garis lurus dan saldo menurun. Metode garis lurus memberikan beban penyusutan yang tetap setiap tahun, sementara metode saldo menurun memberikan beban penyusutan yang menurun dari tahun ke tahun. Contoh tarifnya bisa kita lihat. Tarif penyusutan berbeda-beda berdasarkan kelompok aset dan metode yang digunakan. Kelompok 1 memiliki masa manfaat 4 tahun dengan tarif garis lurus 25% dan saldo menurun 50%. Sedangkan kelompok 4 memiliki masa manfaat 20 tahun dengan tarif garis lurus 5% dan saldo menurun 10%. Metode amortisasi yang diakui. 1. Garis lurus. Beban amortisasi tetap setiap periode. 2. Saldo menurun. Beban amortisasi menurun seiring waktu. Metode amortisasi yang diizinkan dalam akuntansi pajak adalah garis lurus dan saldo menurun, sama seperti penyusutan. Terdapat pembagian dalam kelompok 1 dan 2 sesuai masa manfaat. Pemilihan metode yang tepat dapat mempengaruhi besarnya beban pajak yang harus ditanggung. Kesimpulan yang dapat kita ambil ada 3. Yang pertama, penyusutan, amortisasi, dan undang-undang pajak penghasilan. Penyusutan dan amortisasi adalah konsep penting dalam akuntansi dan perpajakan untuk mengalokasikan biaya aset selama masa manfaatnya. Penyusutan berlaku untuk aset tetap berwujud, sementara amortisasi digunakan untuk aset tidak berwujud. Keduanya diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 11 dan 11A. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.